warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 3 TS4, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sifat dan karakteristik kayu, yang meliputi kayu kamper, kayu ulin, kayu pinus, dan kayu mahoni. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dewiti Imatulada, absen 7. Saya Dimas Satria Hermansyah Firdaus, absen 6. Saya Gladys Natalia Iswan, absen 8. Saya Gunawan nomor absen 9. Saya Jatmiko Cahaya Bambut, di absen 10. Di Indonesia, kayu merupakan salah satu material khusus yang di bidang konstruksi sangat sering digunakan, khususnya di rumah-rumah tradisional. Kayu di Indonesia sangat beraneka ragam jenisnya. Di setiap jenis kayu memiliki sifat dan karakteristik kayu yang berbeda-beda, di mana sifat dan karakteristik tersebut sangat khas antara kayu yang satu dengan kayu yang lainnya. Dan sifat dan karakteristik kayu di masing-masing jenis itu diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, karena lokasi tumbuhnya pohon itu. Yang kedua, karena posisi batangnya, baik dari arah radial, aksial, atau di cabang. Yang ketiga, ditinjau dari umurnya, umur dan diameter batang. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi yaitu bentuk dan kondisi batang pohon, baik itu mata kayu atau reaksi-reaksi lainnya. Yang kelima, kecepatan pertumbuhan pohon. Yang keenam, adanya pengaruh dari silvikultur yang meliputi pemupukan, jarak tanam, dan lain-lain. Yang ketujuh, adanya pengaruh lingkungan seperti iklim, cuaca, hama, dan yang lain sebagainya. Sifat dan karakteristik kayu pada umumnya itu sama, yaitu yang pertama, renewable research, artinya kayu itu dapat diperbarui terus-menerus, karena apabila kita ingin mengolah kayu tersebut, kita kan pasti menebangnya, tetapi setelah ditebang, kita akan menanam kembali pohon yang kita tebang tersebut, dengan artian kita menanam bibit baru di hutan yang telah kita tebang. Yang kedua, karakteristik kayu yaitu kayu merupakan bahan material yang mudah diolah. Dan yang ketiga adalah kayu mempunyai sifat-sifat spesifik yang tidak bisa ditiru oleh bahan lain, seperti baja dan lain-lain. Sifat-sifat itu meliputi sifat elastis, tahan terhadap pembebanan yang tegak lurus seratnya atau sejajar seratnya, dan lain-lain. Sifat dan karakteristik kayu sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mulai dari sifat kimia, sifat fisik, dan sifat mekanik. Nah, sifat kimia itu meliputi dari unsur karbohidrat, unsur non-karbohidrat, dan unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan, atau biasa yang disebut dengan ekstraktif. Nah, ekstraktif ini nantinya akan menunjukkan kemudahan dari kayu itu diolahnya itu bagaimana. Lalu, yang kedua, sifat fisik kayu. Nah, sifat fisik yang paling berpengaruh besar pada kayu itu kadar airnya, penyusutan dan perubahan diameter kayunya, dan berat jenis, serta kerapatan kayunya. Nah, di Indonesia, kelas kayu itu dibedakan menjadi 5 kelas dengan berat jenis yang berbeda-beda, serta kekuatan lengkung dan kekuatan tekan absolutnya yang berbeda-beda pula. Nah, dan yang terakhir yaitu sifat mekanika. Sifat mekanik kayu ini sebagai kekuatan atau kemampuan kayu guna menahan gaya-gaya yang berasal dari luar yang berupa beban-beban, yaitu gaya tarik, gaya tekan, gaya lentur, dan gaya geser. Sifat mekanik ini sangat berkaitan erat dengan sifat fisik dari kayu. Sifat ini juga itu dipengaruhi dari pengaruh lingkungan juga bisa, dan pengaruh dari dalam yaitu dari pohon itu sendiri. Nah, kelas awet kayu ini dibedakan menjadi 5 kelas. Kelas awet ini dipengaruhi oleh lokasinya, lokasi dari pohon itu di mana. Lalu, kemampuannya dia untuk bertahan dari serangan hama. Selanjutnya, untuk kayu kamper akan dijelaskan oleh Gunawan Jangkung. Jadi yang pertama ada kayu kamper. Tahu biasa nama latinnya adalah Rhizolanus aromatica, atau disebut juga dengan kayu Borneo. Merupakan salah satu jenis kayu yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur.
Tinggi pohonnya sekitar 20 sampai 30 meter dengan diameter 0,6 sampai 1,2 meter. Kayu ini memiliki aroma khas seperti damper sehingga tidak disukai oleh serangga. Oleh sebab itu, kayu ini disebut kayu damper. Berdasarkan BPKI NI 5.1961 lampiran 1, kayu damper diturunkan dalam kayu dengan kelas 1 sampai 3 serta kelas awet 9 sampai 3 dan seterusnya 0,63 sampai 0,94 cm. Secara visual, arah serat kayu berpadu dengan bau damper yang tajam dan dapat dibedakan atau diturunkan menurut tekstur dan warna. Kayu damper memiliki kayu yang berwarna merah coklat atau merah kelabu dengan permukaan kayu licin dan mengkilap. Tekstur kayu ini ada yang bertekstur agak kasar dan ada pula yang teksturnya merata. Sehingga kayu dengan jenis ini cocok untuk dijadikan sebagai bahan pondasi. Selain itu, proses pengolahan kayu ini tergolong mudah karena memiliki substrat yang lurus. Kayu damper juga memiliki kandungan ekstraktif sebesar 0,98%. Kandungan ekstraktif tersebut secara kimiawi akan mempengaruhi properti kayu dan cukup menentukan tingkat keawetan dan kemudahan pekerjaannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kayu damper. Kayu damper memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan kayu biasanya. Perbandingan kelebihan dan kekurangan tersebut adalah yang pertama, kelebihannya kualitas mirip kayu jati, namun harga lebih murah. Yang kedua, memiliki resistensi yang tinggi terhadap hama ketika tidak mudah lapuk karena tidak bisa ditumbuhi jamur. Yang keempat, tekstur serat yang berbentuk lurus membuat furnitur terlihat cantik. Serta pasokan kayu tersedia dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kekurangan pada kayu damper adalah yang pertama, mudah berubah jika sering terkena air, yaitu bisa diatasi dengan memanaskan kayu ke dalam oven. Yang kedua, proses penghalusan kayu sebelum dibentuk jadi furnitur membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, aroma damper dapat menyebabkan alergi dan iritasi kulit pada beberapa orang. Yang keempat, agar tahan lama, perlu teknik pengawetan khusus. Selanjutnya, untuk kayu ulin akan dijelaskan oleh Dimas Satria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kayu ulin atau yang biasa disebut dengan Eusiteroxylon swageri. Next, sifat dan karakteristik kayu ulin. Kayu ulin disebut juga dengan kayu besi. Merupakan jenis pohon hutan yang menghasilkan kayu bernilai ekonomi tinggi. Pohon ulin secara alamiahnya terdapat di Sumatera Timur dan Selatan, Pulau Bangka Belitung, Kalimantan, Kepulauan Sulu, dan Pulau Palawan dan Filipina. Sumatera Selatan, pohon ulin tumbuh pada tanah-tanah yang mempunyai tekstur lempung liat berpasir dengan kesuburan tanah yang rendah. Secara umum, kayu ulin memiliki ciri kayu yang keras dan kuat, warna gelap, tahan terhadap air laut, serta tidak mudah lapuk, baik di air maupun daratan. Berdasarkan PPKI NI 5/1961 lampiran 1, kayu ini digolongkan dalam kayu dengan kelas kuat 1 dan kelas awet 1 dengan berat jenis 0,88 sampai 1,19 gram per cm kubik. Oleh sebab itu, kayu ulin ini tahan akan serangan tayap dan serangga penggerek batang, tahan akan perubahan kelembapan dan suhu serta tahan pula terhadap air laut. Kayu ini sangat sukar dipaku dan digaji tetapi mudah dibelah. Pada konstruksi kayu ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan. Pada umumnya digunakan untuk fondasi bangunan di dalam air dan lahan basah, atap rumah, sirap, kusen, dan pintu. Kayu ulin memiliki beberapa varietas yang dapat dibedakan berdasarkan warna kayunya. Kayu ulin tandu memiliki warna kayu coklat kemerahan. Kayu ulin lilin memiliki batang warna coklat gelap. Kayu ulin tembaga memiliki warna batang kekuningan, sedangkan kayu ulin kapur yang memiliki warna batang coklat muda. Dalam proses pemuliaan alami di hutan bekas, perkembangan umumnya kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena perkecambahan biji ulin membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 6 sampai dengan 12 bulan, dengan persentase keberhasilan relatif rendah.
Selain itu, buah yang dihasilkan tiap pohon juga relatif. Kelebihan dan kekurangan kayu ulin. Kayu ulin memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan kayu sisanya. Perbandingan kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dilihat pada tabel ini. Seperti kelebihannya yaitu kayu sangat kuat, awet, dan tahan lama, lalu memiliki resistensi yang tinggi terhadap hama. Pada konstruksi, kayu ini cocok digunakan untuk fondasi rumah, atap rumah, pintu, dan desain. Lalu ada tahan dengan perubahan kelembapan dan suhu juga terhadap air laut. Cocok digunakan untuk bahan bangunan seperti konstruksi rumah, jembatan, perkapalan, dan listrik. Namun juga memiliki kekurangan seperti banyaknya peminatan kayu ulin tidak didukung oleh potensi kayu ulin di hutan. Kayu ulin menjadi sangat langka, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kayu ini sukar untuk dipaku dan digergaji karena teksturnya yang keras dan kuat. Namun untuk memotongnya dapat dilakukan dengan cara dibentak. Selanjutnya, untuk kayu tusam atau kayu pinus akan dijelaskan oleh Gladys Natalia. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik kayu tusam atau kayu pinus. Sifat dan karakteristik kayu tusam atau pinus yaitu berdasarkan buku sifat-sifat kayu Indonesia dan kegunaannya oleh tim penyusun pendidikan industri kayu atas atau PIKA. Kayu pinus termasuk ke dalam jenis kayu daun jarum yang biasanya banyak dimanfaatkan sebagai kayu lapis, bahan baku pembuatan mebel, dan bahan bangunan. Kayu pinus memiliki serat lurus, bertekstur halus dan tampak jelas, serta permukaan kayu mengkilap. Kayu berwarna kuning sampai kemerahan atau coklat. Persebaran kayu pinus di Indonesia dapat ditemui di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Jenis kayu pinus yang memiliki kualitas yang baik yaitu Pinus radiata dan Pinus merkusi. Berdasarkan PPKI MI 5 tahun 1961, lampiran 1, kayu pinus digolongkan dalam kayu dengan kelas kuat 2 dan kelas awet 4 dengan berat jenis 0,49 sampai 0,69 gram per cm kubik. Kayu pinus memiliki serat atau tekstur kayu yang sangat jelas meskipun dalam kondisi berupa papan kayu yang belum dihaluskan atau diamplas. Berbeda dengan jenis kayu lainnya yang teksturnya baru akan terlihat jika sudah mengalami proses pengamplasan atau proses penghalusan. Pada permukaan kayu pinus terdapat banyak mata kayu dan kantong minyak. Hal ini menyebabkan penyerapan bahan finishing kurang maksimal karena keawetan kayu yang relatif pendek, maka kayu pinus jarang digunakan untuk keperluan konstruksi seperti fondasi dan lain-lain. Namun, banyak dimanfaatkan sebagai furniture. Next. Berikut adalah tabel kelebihan dan kekurangan kayu tusam atau pinus. Kelebihannya yaitu seperti harganya murah, karena tergolong kayu ringan, kayu mudah didistribusikan. Ketiga, pertumbuhan pohon pinus sangat cepat sehingga persediaan kayu pinus selalu terjaga dan pemulihan hutan pinus akan berjalan secara kontinu. Keempat, memiliki warna kayu yang terang dan serat kayu yang jelas, sehingga menunjukkan tampilan kayu pinus yang natural. Selanjutnya, kayu pinus juga mudah untuk dimodifikasi dan tidak mudah rusak akibat guncangan atau benturan. Adapun kekurangan dari kayu tusam atau kayu pinus sendiri yaitu, yang pertama, kayu pinus mudah terserang hama seperti raya. Kedua, mudah lembab. Ketiga, kayu pinus mudah memuai, menekuk, dan tergores. Dan yang keempat, membutuhkan perawatan yang ekstra karena seiring berjalannya waktu, warna pada kayu pinus menjadi warna patina. Selanjutnya, untuk kayu mahoni akan dijelaskan oleh Jatmiko Cahyo. Izin masuk. Untuk kayu mahoni atau Swedenia mahagoni merupakan salah satu jenis kayu yang banyak ditemui di Pulau Jawa. Kayu ini kualitas yang unggul dan dapat digunakan sebagai pengganti dari kayu jati karena memiliki harga yang lebih ekonomis. Walaupun kayu mahoni ini memiliki kualitas kayu yang lebih rendah daripada kayu jati. Berdasarkan PPKI
NI 5/1961 lampiran 1, kayu mahoni digolongkan dalam kayu dengan kelas kuat 2-3 dan kelas awet 3 dengan berat jenis 0,56 sampai 0,72 gram per cm kubik. Kayu mahoni ini banyak digunakan sebagai bahan furnitur karena masa tanamnya yang cukup singkat dan harga yang tidak terlalu mahal. Kayu mahoni juga memiliki tekstur yang lebih lunak dari kayu lainnya, sehingga mudah untuk dibentuk dan memiliki ciri khas warna kayu yang kemerahan. Kayu mahoni memiliki karakter serat kayu yang lurus, sangat mirip dengan kayu jati. Itulah sebabnya jenis kayu ini sangat cocok dijadikan sebagai pengganti jati. Serat lurus tersebut membuat kayu ini mudah untuk diolah dan dimodifikasi. Kelebihan dan kekurangan kayu mahoni. Untuk kelebihannya, yang pertama memiliki serat yang halus, lurus, dan beragam. Yang kedua, daya tahan penampang kayu yang sangat stabil, tidak mudah mengalami penyusutan atau pemawaian selama puluhan tahun. Yang ketiga, kandungan minyak alami yang sangat rendah, sehingga pada proses finishing meninggalkan noda kekuningan yang disebabkan minyak alami pada kayu. Yang keempat, harga lebih ekonomis dibandingkan kayu jati. Kekurangannya, mahoni banyak diserang hama. Yang kedua, membutuhkan proses yang sangat lama untuk mengeringkan kayu mahoni. Kayu mahoni yang kering atau yang memiliki kadar air yang rendah memiliki kualitas kayu yang sangat bagus. Yang ketiga, membutuhkan tahapan yang panjang dalam proses pengolahan kayu mahoni untuk menjaga kualitas kayunya, mulai tempat penyimpanan, perendaman dengan larutan anti serangga, pengeringan dengan oven, dan finishing. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.